Pak Robi, sudah 30 tahun nih Pak ya di perusahaan dan untuk mungkin mahasiswa yang menjelang tamat nih kadang-kadang kan ada kayak kepo gitu Pak, pengen tahu. Kalau misalnya nih katakanlah lulusan dari teknik material ITB gitu Pak ya, kemudian melamar ke AHM dan kemudian diterima. Itu mungkin di sini ada 2 pertanyaan Pak. Apakah mereka selamanya akan bekerja yang berhubungan dengan teknik material saja? Dan yang kedua, apakah mungkin lebih kepada kualifikasi sebenarnya yang dicari dari seorang lulusan teknik material itu apa sih Pak untuk bekerja katakanlah di perusahaan sekelas AHM? Mungkin pada saat awal masuk memang sesuai dengan kualifikasinya pasti ya. Tapi sesuai. Iya, ya, karena memang kamu jual itunya ya kita beli itunya gitu kan. Tapi setelah lama bekerja itu kan perusahaan punya kebutuhan, ya, kebutuhan di level yang atas manajemennya kan punya kebutuhan, sehingga bukan tidak mungkin seorang dari teknik material itu nanti akan memimpin marketing. Marketing ya Pak ya? Technical service-nya misalnya, technical service-nya kan di marketing ada technical service yang berhubungan dengan dealer untuk service itu ada, dan mungkin sudah ada tuh orang dari lulusan teknik material yang ada di sana gitu ya. Juga bisa aja yang ngurusin ekspor, ada juga yang ngurusin ekspor. Tapi makanya nggak mungkin akan orang bekerja di sana terus kalau misalnya di satu lab jadi ketua lab, ya akhirnya ujungnya jadi kepala lab doang. Padahal lab itu di bawah satu bagian yang besar, mau terus di lab terus nggak mungkin. Jadi pasti ada rotasi gitu Pak. Ada rotasi. Kalau begitu harus ada kemampuan kayak semacam beradaptasi, kan nggak boleh nolak juga Pak ya kalau dipindahin gitu ya Pak ya. Jadi kita emang lihat orang dari misalnya lulusan seorang material tuh ngeliat dia tuh akan cenderung ke generalis atau ke spesialis. Oh, itu dipandang dari Oh iya itu ngelihat. Nanti waktu di SS kelihatan. Dia akan kemana sebenarnya. Jadi kalau misalnya yang ke generalis biasanya yang leadership-nya lebih baik. Oh gitu. Iya, makanya nanti dia akan dirotasi dan setelah itu selamat berjuang gitu kan Pak ya? Iya, betul. Oke, nah kalau sebagian besar sekarang lulusan teknik material ITB yang bekerja di AHM itu lebih generalis atau spesialis Pak? Penasaran. Lebih banyak spesialis. Lebih banyak spesialis Pak ya? Oke. Makanya di situ juga nanti akan jadi kayak masukan di kami juga sehingga mungkin kayak apa ya, kemampuan leadership apa soft skill ya, itu kan semacam soft skill Pak ya, nanti kita akan terus perbaiki kurikulum dan itu yang terjadi di kita sekarang Pak. Jadi memang kayak sekarang nih Pak, masukan dari perusahaan sebenarnya kita butuh meningkatkan kemampuan apa sih, dan itu nanti yang kurikulum itu bisa kita sesuaikan kira-kira gitu Pak ya. Dan makanya sekarang ada program Merdeka Belajar. Ya sekarang kita nih lagi ngobrol-ngobrol nih sama AHM ya untuk program Merdeka Belajar teknik material ITB, lagi digodok ya, tunggu aja. Nah di situ memang salah satunya memang kayak memperkenalkan mahasiswa sejak dini gitu Pak ya, untuk masuk ke perusahaan, tahu lingkungan kerja perusahaan itu seperti apa, dan ternyata memang dasarnya harus memang ilmu material ya Pak ya, tapi sisanya adalah kemampuan beradaptasi ya Pak ya, beradaptasi, kemudian juga leadership, soft skill dan seperti itu ya Pak ya. Nah berarti kan kalau misalnya Bapak bisa memanage orang sebanyak itu, saya yakin Bapak pasti punya kemampuan manajerial yang sangat baik gitu loh Pak ya. Nah itu belajar dari mana ya Pak? Kasih contekan tuh bocoran. Kan pimpinan tuh ada yang dilahirkan, ada yang diajarkan. Bener Pak. Bapak yang mana Pak? Mungkin combine ya. Oh combine Pak ya, oke. Jadi combine, jadi mungkin ya belajar sambil jalan. Dari semua masalah itu kita belajar. Memang tidak ada orang yang tipe kepemimpinan itu nggak ada yang paling baik, karena itu adalah anugerah Tuhan. Saya tipe kepemimpinannya mungkin A, si ini B, tapi setiap orang pasti punya kelebihan dan kekurangan. Nggak ada yang paling baik. Nah di situ yang harus kita memanage bagaimana kita agak fleksibel, agak geser, tidak sesuai dengan style kita atau tipe kita, tapi adalah tergantung kebutuhan dari perusahaan. Walaupun kita ada punya kecenderungan ya, saya kecenderungan tipe A. Tapi kalau perusahaan butuh kita sebagai tipe B, ya kita harus bisa seperti itu. Nah itu gimana Pak cara mengatur sudut pandang sehingga Bapak bisa merubah sudut pandang? Kadang-kadang orang nggak gampang ya Pak merubah sudut pandang. Kita ngelihatnya fokus ke targetnya. Kadang kita banyak menyampingkan kitanya sendiri. Berarti ya. Kayak subjektivitas itu kayaknya disampingkan gitu ya Pak. Betul. Karena orang ini nggak sesuai dengan tipe gua nih, ini nggak sesuai dengan gaya gua, itu yang mungkin yang menghambat. Berarti ngegeser ego juga itu Pak. Betul. Jadi memang saya mungkin termasuk orang yang generalis ya berarti ya. Generalis yang bisa kemana-mana lebih fleksibel. Itu biasanya
inspirasi dari mana Pak ya dalam memimpin Pak? Kebetulan saya saya tentara. Oh, Saya banyak ilmu tentara yang saya bawa. waduh. Jadi bukan ilmu tentara perangnya Iya, gitu. tapi mungkin disiplinnya gitu, Iya, Pak, ya. memanage-nya. Memanage-nya Bahwa gitu, buat Pak, ya. di tentara juga ngelihat bahwa dia butuh apa, dia klasifikasi orang. Prajuritnya mana yang harus dikirim. Butuh ini, strateginya. nah, iya, manage seperti itu saya banyak belajar dari tentara makanya. Oh gitu. Gitu. Ada yang menjadi inspirasi mungkin Pak, tokoh atau sejarawan atau siapapun atau buku gitu yang menginspirasi Bapak untuk memimpin, kan kadang-kadang orang punya kayak semacam patokan gitu Pak. Sebenarnya sih nggak ada, yang khususnya sih nggak ada ya, nggak ada. Tapi karena memang saya dulu pernah ada di lingkungan militer, jadi saya banyak belajar juga tentang bagaimana seorang militer itu. Oke, jangan-jangan dulu pengen jadi tentara Pak? Nggak juga. Nggak juga. Akhirnya kan benar jadi jenderal nih Pak. Kalau 7.000 berarti 7 batalion itu. Waduh. Oke. Kalau menurut Bapak sendiri kayak kalau misalnya ini kita ngobrol agak melebar nggak apa-apa ya. Iya, Kalau iya. misalnya strategi perang yang Bapak suka, strategi perang siapa nih Pak? Karena kan sebenarnya begitu pada akhirnya Pak ya. Kalau sekarang tentara juga pinter-pinter ya. Banyak tentara tuh PhD gitu kan. Iya, Sekolahin Pak di pasar sekolah. Iya, karena ini harus strategi itu harus smart bener-bener. Smart karena dengan banyaknya orang juga kita di bawah kita tuh tidak semua kan karakternya sama. Iya. Ada yang tipe pembangkang, ada yang oposisi, segala macam. Ada yang Sama juga dalam komunis. satu perusahaan tuh sama seperti negara Iya. juga. Dan itu harus kita manage. Bedanya kalau yang ini adalah karyawan kita yang harus kita rangkul. Karena kalau enggak jadi hambatan, barrier buat kita gitu ya. Iya. Nah, kalau anak sekarang tuh kan Pak banyak maunya tuh Pak ya. Nah, untuk sekarang tuh untuk misalnya kadang-kadang mereka lihat wah gila GM AHM terus mikir kayak gampang aja untuk menuju ke sana padahal kan penuh dengan perjuangan gitu loh Pak ya. Dan mungkin bisa nih Pak memberi tips atau pesan untuk generasi sekarang gitu Pak ya kalau misalnya ingin posisi yang baik di masa depan untuk karirnya kira-kira hal apa saja yang mungkin harus dipegang atau misalnya apa yang harus diperjuangkan, cara memfokus atau seperti apa tuh bisa sharing nggak Pak? Kalau secara umum saya lihat bahwa boleh dikatakan generasi milenial gitu ya. Iya, benar Generasi lah. milenial itu dia punya keunggulan dari segi idenya, talent, kreativitasnya unggul dari generasi sebelumnya. Benar. Tapi berbeda untuk resistance. Daya juangnya itu ketahanannya. berbeda dengan generasi sebelumnya. Nah ini yang mungkin harus diperhatikan bagi teman-teman generasi yang sekarang ya gitu ya. Dan dalam segi profesional itu point attitudes. Etika yang harus benar-benar dijaga. Nah itu yang mungkin kita agak krisis nih Pak ya, Iya. attitude ya Pak ya. Karena banyak sekali orang pinter karena masalah attitude dia tidak berkembang. Benar Pak. Gitu. Dan kalau untuk misalnya mengejar karir misalnya di dunia kerja itu kira-kira hal penting apa nih Pak yang mungkin bisa dipesan nih kepada penonton yang harus dilakukan gitu? Jadi itu yang penting mungkin yang saya rasakan kita harus berbuat lebih. Memberikan yang terbaik selalu lebih gitu ya? Terbaik, lebih dan selalu belajar. Karena kalau kita standar-standar aja yang akan menuju ke arah satu posisi itu banyak sekali. Kalau kita hanya sesuai dengan target, ya nanti kapan kepilihnya nggak tahu gitu. Tapi kalau kita lebih itu kata menonjol. Dia orang manajemen tuh akan lihat, oh ini kok menonjol nih. Kita harus banyak menonjol karena dengan memberikan sesuatu yang lebih. Jadi memang itu tadi Pak ya harus tetap persisten terutama Pak ya tetap memberikan yang terbaik dalam kondisi apapun gitu ya Pak ya. Oke ya, ini mungkin terakhir ya Pak Robin ya. Sebenarnya kita pengen ngobrol panjang ya tapi sibuk pasti nggak enak juga ganggu ya. Pak, kalau misalnya nih Pak ya yang nonton nih pada pengen masuk teknik material tapi sebenarnya masih ragu. Nah, kalau dari sudut pandang Bapak sendiri sudah berkecimpung 30 tahun lebih di industri otomotif terbesar di Indonesia, salah satu yang paling besar ya Pak ya AHM. Kira-kira nih, kalau misalnya ada yang nanya, kenapa sih harus milih teknik material, terutama ITB ya Pak? Kira-kira menurut pendapat Bapak itu seperti apa? Kenapa harus memilih teknik material ITB gitu Pak? Dari sudut pandang seorang GM AHM ya. Jadi memang
teknik material ITB itu ya tadi bilang skillnya saya jempolin lah. Dengar. Skill, Oke. skill jempolin. Jadi memang dan mereka bisa berkembang dan tadi tuntutan-tuntutan di perusahaan itu bisa diikuti dengan baik oleh mereka karena mereka punya skill yang bagus. Tinggal ngembangin yang lainnya gitu ya. Termasuk saya punya anak juga saya suruh ke teknik material loh. Dengerin, anaknya Pak Robi teknik material ya. Teknik material juga jadi. Kenapa Pak? Kok setuju gitu anaknya masuk teknik material Pak? Karena pada waktu saya di AHM itu kan pernah tadi saya bilang bahwa di beberapa bagian yang bergelut di material, termasuk saya pernah membawahi material development juga. Oh, karena Bapak juga pernah Membawahi bagian saya, material development itu bagian dari bagian saya dan suatu hal yang menarik sekali, saya bilang dan itu berkembang dan tidak ada habisnya menurut saya sih. Karena berkembang terus walaupun nanti motor itu menjadi motor apa nggak tahu ya gitu ya. Materialnya akan bisa ini. Apalagi sekarang kan material lebih lagi sulit ya material sekarang ya. Jadi apa namanya untuk cari alternatif material segala macam itu hal yang penting. Dan butuh orang-orang material yang ngerin ya. Jadi harusnya masuk teknik material ITB ya gitu Pak ya. Ya, tapi itu nggak mudah loh. Nggak mudah. Harus belajar ya Pak ya. Jadi persiapkan diri dari iya. sekarang ya kalau misalnya memang pengen di teknik material dan tadi ada Murni loh ini sudut pandang dari seorang GM AHM tentang kenapa sih harus masuk teknik material karena ternyata ada satu divisi khusus ya Pak ya yang material development tadi Pak ya dan itu yang salah satu yang kayak mewadahi munculnya produk-produk baru dan material baru ya Pak ya. Dan kalau misalnya harapannya sendiri untuk teknik material ITB gimana nih Pak? Tadi berkaitan dengan tadi mungkin ininya sudah skillnya udah oke, tinggal yang satunya lagi knowledge. Knowledge itu kan yang ilmu lain yang berhubungan dengan material ya, punya wawasan lah. Termasuk salah satunya adalah tentang manajemen. Manajemen atau mungkin teamwork ya Pak ya, masalah kita sih sebenarnya. Ya, kita mungkin masih bisa menghandle 10-50 orang, tapi kalau udah ribuan harus punya skill manajemen yang baik. Ya. Oke nih Pak, kalau gitu terima kasih banyak Pak Robi atas bincang-bincangnya dan mungkin untuk closing statement nih Pak, kira-kira Bapak bisa mengelola segitu banyak karyawan dan saya juga tahu Bapak sukses untuk di keluarganya. Anak-anak pada hebat loh, sekolahnya S1, S2, S3 di perguruan tinggi Beken gitu. Nah itu kira-kira ada nggak yang bisa di-sharing sama kita nih Pak sehingga kita juga bisa kayak menjadi teladan inspirasi buat kita yang mungkin Bapak bisa sharing sama kita Pak. Jadi prinsipnya mau anak buah ataupun anak beneran itu ya, anak beneran itu sama. Kita harus tahu kelemahan dan kelebihan seseorang, bakatnya apa. Kita tidak bisa memaksakan. Jadi memang kita hanya mendorong, memfasilitasi untuk bisa anak-anak kita itu mencapai yang dicita-citakannya. Jadi tidak ada paksaan, biar mereka yang berjalan sendiri. Oke, jadi tidak ada paksaan, tidak ada tekanan. Karena di anak buah kita juga sama. Dia punya kelebihan di sini, kita paksain dengan kelemahannya yang akan bisa jalan. Jadi mendingan lihat apa sih kelebihannya dan itu kita manfaatkan sebaik mungkin kelebihan semaksimum mungkin. Gitu ya. Jadi ya kalau kelebihannya material ya tadi teknik material ITB. Oke deh kalau gitu terima kasih banyak Pak Robi atas waktunya. Nanti masih ada satu segmen loh Pak. Iya. Kita masih punya games. Oh gitu ya. Kita masih punya games nih. Jadi kalau dari tadi kita ngomong serius dan sekarang mungkin kita lebih kayak ya kita relax lah Pak. Kita main games. Nanti saya akan beritahu sebenarnya seperti apa gamesnya. Tapi jangan lupa ya buat yang nonton apa Pak like dan distract. Oke, subscribe dan komen dan nanti kalau ada yang mau nanya-nanya nih ke Pak Robi tenang aja bikin di kolom komentar nanti saya sampaikan gitu ya Pak. Ya, ini gratis loh. Gratis. Gak ada ruginya. Nonton YouTube loh apa-apa juga. Oke ya, kita masuk nanti ke segmen games. Oke, ini segmen terakhir ya. Kita akan main games dengan Pak Robi. Tenang aja Pak, relax. Nah Pak, di segmen ini Pak ya, jadi saya itu punya dua pilihan. Bapak pilih salah satu aja tapi jawabnya cepat.
Kita bilang itu namanya GPL Games, nggak pakai lama gitu loh Pak ya. Saya akan sebutkan 2 kata dan Bapak pilih salah satu, nanti di belakang baru kita tanya kenapa Bapak memilih itu. Ya Pak ya. Tapi nggak boleh nggak milih Pak, dan tidak boleh juga dua-duanya. Oke, siap ya Pak ya? Oke. Jerman atau Jepang? Jerman. Sate kambing atau gulai kambing? Sate kambing. Apple atau Samsung? Apa? On time atau in time? On time. Kantor Sunter atau kantor Karawang? Karawang. Oke. Plastik atau logam? Plastik. Vario atau Scoopy? Vario. CBR atau PCX? CBR. BMW atau Alphard? BMW. Oke. Pelihara kucing atau pelihara burung? Burung. Lagu barat atau lagu Indonesia? Lagu barat. Oke. Makan buah atau makan sayur? Makan buah. Pilih Bandung atau Cirebon? Bandung. Oke. Sip. Cepet jawabnya Mama. Tadi milihnya Jerman ya Pak ya? Iya. Kenapa sih Pak nggak pilih Jepang? Honda loh Pak. Beda masalah ya Pak ya? Saya punya sejarah senang sama Jerman. Dari kecil tuh senang film-film Jerman. Saya senang sama tentaranya. Oh. Uniform tentaranya itu Uniformnya. rapi. Itu yang buat saya senang Jerman, dan memang sana kan ilmunya juga banyak ya. Iya benar Pak. Ilmunya banyak. Berarti kalau pilih Eropa pilih Jerman dong Pak? Iya. Sama Pak saya juga. Oke, berarti Jerman ya Pak ya. Tadi sate kambing sama gulai kambing. Sate ya Pak ya? Sate. Penggemar kambing ini Pak? Ya. Oh iya. Kenapa lebih memilih sate dibanding gulai Pak? Kalau saya makanan berkuah sempat kenyang. Oh. Jadi yang mendingan yang ada kuahnya sehingga makannya bisa banyak. Oh, jadi sate aja gitu Pak ya. Oke. Terus tadi Apple sama Samsung. Biasanya kan kalau ini kan gadget itu biasanya kan sesuatu yang harus ada, wajib ada Pak ya di bapak-bapak gitu loh ya. Tadi milihnya Apple ya Pak ya. Kenapa Pak? Security lebih bagus. Oh, security-nya Pak ya. Berarti koleksinya banyak dong Pak. Security lebih bagus. Oke, tadi on time sama in time nih, saya denger nih, Pak Robi itu luar biasa disiplin. Selalu on time Pak? Iya. Saya on time saya lebih menghargai orang yang on time. Oh gitu. Kenapa Karena sih Pak? komitmen, Oh itu gitu. komitmen. Emang dari kecil karena dididik di lingkungan Betul, tentara betul, ya Pak betul, ya? betul, betul. Oh, pernah telat nggak Pak berarti Pak? Betul. Ya telat pasti pernah ya. Iya. Karena dulu saya juga kuliah kan dengan orang asing ya. Iya. Jadi harus on time. Harus terus. on time. Iya, Jadi iya, ke bawah iya. terus ya Pak ya? Iya, iya, on time. Berarti di keluarga gitu juga ya Pak? Iya. Dulu kadang-kadang sama ibu kalau telat saya tinggalin. Aduh. Dan saya orang mungkin walaupun saya posisinya di kepala divisi atau GM, Iya. mungkin saya datang sama Obi datangnya saya duluan. Oh gitu Pak? Sampai sekarang. Oh sampai sekarang? Sampai sekarang. Waduh. Dari dulu ya, dari dulu ya. Rasanya mungkin kalau telat tuh gimana gitu Pak Betul, di sana betul. Pak ya? Kalau gitu bangunnya berarti pagi banget ya Pak ya? Iya, karena saya memang tidak pernah tidur malam, tidurnya tapi bangunnya yang pagi. Oh, berarti tipsnya itu ya yang suka Iya, bangun siang, jadi Iya, tidurnya iya. jangan kemalaman gitu Ya, Pak ya? rezekinya dipatok ayam. Ayam, rezekinya dipatok ayam loh kalau telat ya. Oke, dan berarti anak-anak juga kayaknya terbiasa disiplin ya Pak ya, keluarga ya Pak ya? Ya, mungkin ada beberapa juga yang ngikutin gitu ya. Oke, kemudian tadi kantor Sunter sama kantor Karawang. Tadi milihnya sih lupa Pak, milih yang mana Pak? Ini Karawang. Oh, yang Karawang. Kenapa nggak milih yang Sunter Pak? Di Sunter banyak bosnya ya. Oh gitu. Kalau di Karawang kan saya mungkin karena saya mungkin di sana paling tinggi, saya bisa melakukan apapun yang saya pikirkan, saya mau dengan sumber daya yang ada, saya lebih fleksibel. Oh gitu Pak ya. Jadi bisa apapun, jadi ya tergantung saya gitu kan. Oh, oke. Kalau ke sana berapa lama Pak? Berapa menit Pak kalau ke Karawang? 20 sampai 30. Normal ya. Kayak normal ya Pak ya. Dan itu nggak pernah terlambat ya Pak ya. Iya. Kalau ada nanya Pak, kalau ada yang terlambat diapain ya Pak? Kalau meeting saya langsung kunci pintunya. Oh gitu Pak. Baru masuk. Sama kayak kuliah saya Pak. Yang telat selesai nggak boleh masuk. Tapi memang harus begitu ya Pak ya. Karena gini, kalau saya selalu cenderung pasti datang itu agak lebih awal ya. Iya. Karena kalau di awal kita akan bisa lebih menguasai suasana, keadaan, kita nggak buru-buru gitu ya. Tentara banget ya Pak ya, benar kuasain dulu keadaan gitu nih sebelum orang lain gitu ya Pak ya. Oh, oke. Jadi psikologisnya ke sana ya Pak ya kalau datang lebih awal ya Pak ya. Dan
saya ngelihat bahwa sebagai pimpinan itu kan harus sebagai teladan. Jadi kalau kita nyuruh anak buah kita, operator-operator itu harus masuk tepat jam 7. Terus yang lenggang telat. Kalau sekarang kan lihat pimpinannya aja seperti itu, mereka tidak punya alasan untuk melakukan pelanggaran. Benar sih Pak ya. Kalau misalnya Pak, ini kita ngobrol agak lebar. Kalau Bapak ngelihat pimpinan yang telat gimana Pak? Kan kalau bawahan bisa kunci pintu Pak. Pengen tahu aja Pak. Kalau saya emang hidup dari dulu kuliah kerja juga di perusahaan asing ya, kalau dikata asing ya tidak banyak seperti itu ya. Jadi karena memang lingkungan juga ya Pak yang akhirnya terbiasa. Karena saya juga dari keluarga seperti itu, waktu ketemu pekerjaannya gitu, kuliah gitu ya semua disiplin. Dan itu menyenangkan ya Pak ya? Ya menyenangkan kalau buat saya sih. Saya menyenangkan. Justru telat itu yang tidak menyenangkan gitu Pak ya? Tidak menyenangkan kalau telat. Panik saya. Oke. Terus kalau misalnya kayak macet segala macam itu kan kadang-kadang unpredictable tuh Pak. Nah, itu kan kasus ya. Iya. Mungkin di prepare sebelumnya Pak ya, kalau bakalan tahu bakalan macet gitu ya Pak ya. Kadang-kadang karena kita punya spare waktu yang tinggi, macet itu kadang-kadang kita datangnya ngepas aja paling gitu. Iya benar sih Pak ya kalau udah prepare dari awal. Oke. Ya jadi lihat ya, orang yang disiplin itu pasti karirnya bisa melesat ya. Karena semua berawal dari disiplin ya Pak sebenarnya. Semua berawal dari disiplin dan mimpin sendiri itu. Dasar ya Pak ya. Dasar banget itu disiplin, ketika kita bisa mimpin diri kita sendiri baru ke orang lain ya Pak ya. Oke, tips ya dari Pak Robi. Nah kemudian tadi milih plastik Pak, mendingan logam? Iya. Masa sih Pak? Atau jangan-jangan karena saya dosen plastik nih Pak? Saya lihat kalau plastik lebih ini ya, lebih perkembangannya lebih macam-macam sekarang ya. Iya Pak, kalau itu ya perkembangannya di macam-macamin segala macam. Kalau logam kan cenderung agak stuck sih. Ada dari dulu ya, kemungkinan ada juga tapi nggak sesat dari plastik ya. Iya. Plastik itu sekarang macam-macam sekali gitu. Termasuk mungkin dipakai di AHM ya Pak ya, macam-macam juga plastik ya. Promosi plastik gue. Oke, tadi Vario sama Scoopy, dua-duanya Honda ini Pak ya. Iya. Bapak tadi pilihnya Vario ya Pak ya? Iya. Kenapa Pak? Vario dikendarain lebih enak aja. Oh gitu Pak ya? Lebih enak, kalau Scoopy kan memang bentuknya model ya Pak ya? Enak, Scoopy itu karena, tapi sebenarnya ini. Tapi kalau saya lebih itu fungsional, nggak ke model. Model sih ya nomor 2 lah, tapi kalau fungsional lebih enak. Dan ability-nya enak ya, jadi. Karena memang Scoopy mungkin dibikin memang untuk memenuhi orang-orang yang suka kayak Vespa gitu ya Pak ya? Iya betul. Oke. Kemudian CBR sama PCX tadi CBR ya Pak ya? CBR. Kenapa? Bang suka ngebut nggak sih Pak? Jangan-jangan? Kebetulan CBR 250 yang ada di Indonesia itu diproduksi di Kerawang. Dan di seluruh dunia kita yang pertama. Oh kita yang pertama Pak? Kita yang pertama, sekarang udah ekspor ke Jepang malah. Wah mantap Pak, makanya beli CBR Pak ya? Dan itu luar biasa susahnya bikinnya, kesulitannya tinggi sekali. Oke, kalau keunggulannya apa Pak CBR ini sebenarnya Pak? Dari speed juga ya. Speed ya pasti ya? Pasti ya bagus. Berarti ada ceritanya Pak ya dari peluncuran? Jangan-jangan hafal semua nih semua produk Honda nih Bapak ya? Dari sejak peluncurannya. Oke, BMW sama Alphard tadi milihnya BMW ya Pak ya? Ya kebetulan saya pengen milih BMW. Kenapa Pak, lebih nyaman atau memang ada sudut pandang yang lain gitu? Mungkin sebenarnya kalau dari untuk harian itu lebih baik sedan BMW ya. Nyaman ya Pak? Banget. Iya. Buat jalan-jalan ya Pak Alphard Pak? Kalau BMW saya bisa nyetir sendiri. Kalau Alphard kalau nyetir sendiri ketawain orang kali ya. Supirnya apa bukannya? Karena kenyamanan dari Alphard itu ada di penumpang. Desainnya pasti seperti itu, bukan di supir ya. Bukan. Kalau BMW di tipe-tipe tertentu ya kenyamanannya ada di supir. Di supirnya. Kita bisa nyetir sendiri. Benar-benar fungsional ya Bapak ya, benar-benar melihatnya itu adalah nyamannya, fungsinya Pak ya. Oke. Kemudian tadi antara melihara kucing sama melihara burung ya Pak tadi ya? Iya burung. Kenapa? Kan kucing lucu juga Pak. Kalau burung, lebih lucu aja ya. Lucu ya Pak ya. Punya apa aja nih Pak peliharaan burungnya Pak? Ada burung, ada apa ya? Ada namanya apa tuh? Lovebird ya. Lovebird sama Santonio aja ada. Ngeri.
Kenapa sih Pak suka pelihara burung kan? Apa bisa diajak ngobrol atau ngilangin stres gitu? Ngilangin stres ya. Oh, ngilangin stres Pak. Ngilangin stres. Dari dulu saya suka burung. Oh, oke. Cuman kadang-kadang nggak bisa ngurusnya. Jadi kalau kerja, istri saya nggak mau tuh. Oh, jadi anak kayak Pak atau? Anaknya nggak mau juga. Jadi susah saya ini. Oke. Tapi emang suka melihara hewan Pak? Ya. Oh, oke. Selain burung apa Pak? Kucing juga punya. Kucing punya anak saya. Oh, anak kayaknya. Oke, terus tadi lagu barat sama lagu Indonesia, pilihnya tadi saya lupa, barat ya Pak ya? Lagu barat. Suka apa Pak nih? Jazz atau enggak ada retro? spesifik yang biasa. Enggak ada spesifik lagu barat. Enak didengar aja. Enak didengar aja easy begitu Pak ya. Apapun dia seneng, apapun seneng yang enak didengar emang seneng. Udah gitu aja Pak ya. Enggak ada kecenderungan kemana gitu lah Pak ya. Oke. Terus tadi buah dengan sayur nih sama-sama sehat nih Pak sebenarnya. Ya, buah tuh lebih apa ya? Saya lebih seger ya daripada sayur ya. Biasanya buah apa Pak yang paling suka? Buah dari ya, apel seneng, jeruk seneng ya. Kalau sayur kan ya sedikit yang bisa langsung dimakan kan, bisa dimasak kan. Kalau buah tuh fresh. Langsung aja lah gitu, nggak pakai ribet gitu Pak ya, praktis. Jadi nggak ada proses lagi gitu. Oke. Terus antara Bandung sama Cirebon, Bapak kan aslinya sebenarnya dari orang tua di Cirebon ya Pak ya? Iya. Tapi saya lahir di Bandung. Oh, lahirnya di Bandung. Terus nanti untuk ke depan pilihnya Bandung ya Pak ya? Ya, dua-duanya lah. Dua-duanya. Kalau salah satu yang mana Pak? Saya senang Bandung sebenarnya. Bandung ya Pak ya? Kenapa Pak? Suasananya aja senang. Oh. Udaranya, suasananya, dan ya lebih orang Bandung banyak kreatif ya. Iya sih. Kalau saya ke Bandung ada sesuatu yang baru. Kalau ke Bandung ada sesuatu yang baru. Ke tempat lain belum seperti itu. Oh gitu. Makanya milihnya Bandung ya Pak ya? Bandung. Jadi ya, selalu dinamis lah lihat Bandung. Kreatif orang. Iya sih Pak. Mungkin karena ada ITB di situ. Oke. Jadi jangan lupa ya masuk ITB gitu karena B-nya Bandung gitu Pak ya. Walaupun ada juga ITB sekarang cabang Cirebon. Tapi mendingan di Bandung aja. Biar ketemu sama kita kalau masuk teknik material gitu loh ya. Oke Pak Robi, aduh terima kasih sekali untuk hari ini Pak. Kita banyak belajar dari Bapak juga dan jarang ya langsung ketemu sama Cien Astra, dan di sini Bapak sangat berkenan juga membuka tentang perusahaan, kemudian juga tentang pandangan-pandangan hidup dan hal-hal penting yang mungkin harus kita contoh sebagai anak muda dan Pak, dan terutama tentang kenapa harus masuk material ya, itu yang paling penting. Dengar langsung ya dari perusahaan. Dan tadi juga kita sudah main games nih Pak ya, dan ada sedikit hadiah Pak, mungkin BMW-nya nyusul ya Pak ya. Sekarang mungkin kita kasih dulu nih Pak. Ada materialian dan ada nama Bapak, dan ini peluru kan militer ya Pak ya. Iya, Silakan Bapak. Terima kasih banyak. Saya udah seneng nih dapat ini. Ya, karena itu emang peluru spesial banget Pak ya, jadi ya. Biasanya kita selalu bilang. Kenapa harus peluru? Apa spesial buat saya? Karena memang biasanya kita kalau bilang materialian itu adalah pasukan materialian Pak. Jadi karena pasukan agak-agak bau militer gitu loh ya. Jadi ya peluru gimana ya Pak ya. Gak tahu juga kenapa, tapi ya kita pengen ngasih ini ke Bapak gitu Pak ya. Mungkin universe tahu Pak, Bapak suka peluru. Terus dapat ya. Kalau misalnya nanti Pak kita undang lagi, bersedia ya Pak ya. Insya Allah mudah-mudahan ada gunanya, berguna lah. Insya Allah berguna Pak, ini sangat penting sekali pandangan dari benar-benar yang berkecimpung asli di industri dan kemudian juga terlibat langsung dengan material, dan kita dari akademisi juga mempersiapkan sarjana-sarjana teknik material sehingga kita kan kayak semacam bertukar pikiran, kita berkolaborasi ya Pak ya, dan semoga kolaborasinya bisa terus berlangsung ya Pak ya. Dan nextnya kalau kita nanti punya hal-hal yang terkait mungkin dengan otomotif atau apapun, nanti kita undang kembali ya Pak ya. Nanti jangan-jangan ada yang minta lagi, mau dong diundang lagi Pak Robi. Oh siap. Yang penting jadwalnya. Yang penting jadwalnya matching ya gitu ya Pak ya. Dan Pak, terima kasih dan sukses ya Pak untuk keluarganya tuh, semoga selalu yang diinginkan tercapai. Salam untuk ibu dan anak-anak ya Pak ya. Walaupun saya kenal sih anaknya. Semoga semuanya lancar ya. Jadi anak Pak Robi juga sedang menempuh pendidikan, salah satunya di S3 ya Pak ya. Semoga segera jadi dokter ya Pak ya. Iya. Mungkin segitu dulu ya dari kita, dan jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa untuk sharing dari channel ini sehingga ilmu material
supaya tidak menjadi alien. Nah, supaya tidak jadi alien. Jadi selamat jumpa dan selamat ketemu lagi di nextnya dengan orang-orang lain yang akan lihat aja nanti kita kasih surprise. Dadah.